aku kok. Ya aku kurang rendet ya. Iya. Buka RPM. Please. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu. Gimana nih puasanya? Kan kita udah nyampe di penghujung puasa ya, habis ini lebaran. Lancar selama ini? Alhamdulillah lancar sih, tapi kayak menurut saya itu apa ya, kayak vibes puasanya itu kayak kurang berasa gitu loh Bu. Karena kalau di perkuliahan itu kan kelas pagi, terus di kampus sampai siang, terus misal nanti sore itu kayak ngerjain tugas, terus kayak apa ya, puasanya tuh kayak kayak biasa aja. Soalnya kan kalau ini apa, biasanya itu kan saya juga kayak lupa makan gitu gara-gara itu, jadi kayak rasanya masih apa ya, biasa. Tapi ya bedanya ini sih, kayak kadang buka bareng sama teman-teman, terus tarawih bareng kayak gitu sih. Iya. Sebenarnya kalau itu juga saya merasakan sih. Kayaknya mungkin karena kita sudah semakin dewasa kan ya. Jadinya kayak kalau pas kecil kan kayak kita itu excited banget gitu kan, kayak puasa terus hari raya. Tapi kayak ya semakin dewasa kayak semakin mudah gitu ya. Bener, kayak semakin ya udah, terus kayak tahu-tahu tinggal beberapa hari lagi udah lebaran ternyata. Oke. Tadi datang ke sini diantar atau gimana? Tadi datang ke sini tuh sendirian aja sih, terus naik kendaraan sendiri. Soalnya kan apa ya, kayak saya juga kayak susah ngomong ke teman kalau mau ke konsultasi kayak gitu. Oh iya, oke. Berarti emang udah mendikti sendiri gitu ya. Oke, sebelumnya kayaknya kita perlu perkenalan dulu deh, karena kita kan sudah perkenalan by WA ya. Iya. Kayak cuma chatting, tapi kayaknya kurang kalau kita tuh nggak berkenalan secara resmi kayak gitu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Nabila Rahmania. Di sini saya yang menjadi konselornya Mbak Dita ya, benar ya? Iya, betul. Nah, di sini nanti itu apa namanya? Untuk sesi konselingnya kurang lebih selama 20 sampai 30 menit, dan Mbak Dita di sini tuh bebas nyeritain apapun, entah lagi marah, lagi sedih, atau apa ya, curhat-curhat biasa, atau mungkin ada sesuatu yang takut diungkapkan ke orang lain, itu bisa diungkapkan di sini, karena segala cerita yang Mbak Dita ungkapkan di sini tuh pasti kayak ya udah di saya aja selesai gitu, nggak akan dibawa sampai luar kayak gitu. Oke, bisa perkenalan Mbak Dita? Oke, jadi saya biasanya dipanggil Dita juga. Terus sekarang ini kesibukan saya udah mahasiswa semester 4, dan kebetulan juga ambil di bimbingan konseling juga. Terus apa ya Bu, kayak saya tuh tipe orang yang apa ya, kayak ibu maaf belibet. Ya apa ya, kayak susah gitu loh mau ngomong, kayak lebih baik kayak ya itu tadi, kayak semisal saya minta temen atau ngomong ke temen, kalau semisal mau ada jadwal konseling atau disuruh nganterin, kayak saya nggak pernah kepikiran ke sana gitu loh. Kayak ya udah, mending semua saya keep sendiri kayak gitu. Oke, berarti Mbak Dita ini lumayan tertutup ya orangnya. Iya. Nah, ngomong kan Mbak Dita ini dari program studi bimbingan konseling, berarti kan sebenarnya sudah apa ya, sudah familiar lah dengan konseling gitu ya. Ya, betul. Oke, tadi juga Mbak Dita itu kan mention lagi di semester 4 nih. Gimana Mbak Dita selama menjalani semester 4 ini, lebih berat apa kayak lebih berat semester 3 gitu? Sebenarnya kalau semester 4 ini tuh lebih kayak apa ya, kayak pressure-nya itu ada gitu loh. Dulu itu kalau ya emang semester 3 sama 2 itu udah hektik, tapi kayak niat mau serius tuh belum ada. Nah, tapi kalau semester 4 ini kayak
nah udah serius banget ya ini kuliahnya kayak gitu loh. Soalnya kayak matkul juga udah mulai serius kayak metode penelitian terus alat ukur kayak gitu-gitu kan. Kalau dulu kan masih kayak matkul yang masih pengenalan matkul umum kayak gitu-gitu kan. Terus sekarang kayak matkul ini tuh nanti buat wisuda ya, buat skripsi ya, kayak makin apa ya, makin serius juga gitu loh. Terus saya takutnya kayak nanti semisal kan ini kan matkulnya berkelanjutan ya, kayak semua matkul semester 4 ini berkelanjutan nantinya. Nah saya tuh takutnya kalau saya ketinggalan gimana, terus nggak pahamnya kayak gimana gitu sih susahnya. Jadi lebih banyak pikiran sama kayak pressernya sih. Oke, tapi selama semester 4 ini tergolong lancar ya Mbak Nita? Iya, alhamdulillah lancar. Nah, tapi ya itu kayak setiap ada tugas tuh kayak selalu apa ya, kayak aku nih bener-bener apa ya, kayak bisa nggak sih ngerjain ini, kayak bisa bener nggak ya, terus kayak emang aku apa ya, kayak emang bakal bisa ya, kayak gitu loh rasanya. Oke, berarti Mbak Dita ini juga apa ya, lagi mempertanyakan potensi dirinya Mbak Dita seperti Iya. itu ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk mencatat juga ya. Boleh. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, sini saya ingin bertanya, sebenarnya tujuan Mbak Dita datang ke sini itu apa sih? Goalsnya Mbak Dita itu? Ini sih Bu, kayak saya tuh kan tadi kan masih banyak bertanya-tanya kayak saya tuh bisa apa enggak. Ya walaupun saya tahu nanti kayak pasti terselesaikan gitu loh, tapi kayak ada nggak sih yang sebenarnya itu yang saya bisa gitu. Terus juga ini tuh kan saya kayak pemikir ya, terus kayak bisa apa enggak, terus akhirnya ngebuat saya tuh kayak kurang apa ya, kayak kurang all out gitu, terus kurang show off. Nah itu tuh kayak saya mikir kayak saya itu kayak apa ya, menganggap diri saya tuh aku nggak apa ya, nggak seberapa gitu loh. Kayak kalau ada misal ada orang yang kayak kamu sebenarnya ini loh, tapi kayak saya ya nggak, itu tuh bukan hal yang luar biasa gitu loh, kayak ya biasa aja menurut saya gitu. Oke, berarti di sini Mbak Dita datang karena Mbak Dita itu masih mempertanyakan kayak apa namanya, potensi ya, potensinya Mbak Dita. Terus kayak karena Mbak Dita juga merasa kecil, merasa minder dengan teman-teman Mbak Dita seperti itu ya. Ya terus saya juga pengennya ini apa ya, kayak saya lebih aware lah kalau dari sini tuh nanti kayak saya bisa ada apa ya istilahnya, kayak saya tuh bisa memberanikan diri gitu loh, kayak buat show off yang mungkin potensi saya yang nggak saya sadarin itu kayak saya bisa proof gitu. Oke, jadi di sini masalahnya Mbak Dita itu utamanya tuh berkaitan dengan kepercayaan diri ya Mbak Dita, benar? Oke, jadi kepercayaan dirinya Mbak Dita itu tadi dipengaruhi oleh kayak Mbak Dita itu minder, merasa kecil sama teman-temannya Mbak Dita. Terus juga Mbak Dita itu kayak masih meragukan potensinya Mbak Dita, sehingga Mbak Dita itu merasa kayak kurang percaya diri, kurang show off katanya Mbak Dita tadi ya gitu. Oke, sekarang Kak boleh diceritakan dulu Mbak Dita, maksudnya kayak dalam sehari-harinya Mbak Dita tuh kayak gimana sih? Kalau saya Mungkin di perkuliahan dulu. Kalau di perkuliahan sehari-hari sih apa ya, ya karena perkuliahan kan juga banyak ini ya, kayak sesi presentasi gitu. Nah di situ kayak ketika saya melakukan presentasi itu kayak dapat giliran itu kayak apa ya, ya emang malamnya itu saya kayak tetap mempersiapkan, kayak saya mencatat materi yang mau saya sampaikan, terus apa. Nah tapi pas waktu kayak hari hanya waktu mau presentasinya itu kayak apa ya, kayak tiba-tiba takut gitu loh, tiba-tiba saya kayak nggak percaya, kayak loh emang yang aku pelajarin emang bener-bener paham nggak sih aku ini, kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, saya menyampaikan juga itu kayak hasil akhirnya itu malah kayak saya malah kayak ya gemeter, terus banyak yang blank gitu, karena saya ya lagi-lagi ini tadi kayak emang bener kayak gini ya yang saya pahamin. Jadi saya takutnya yang apa yang saya pahamin, apa yang saya tangkap itu kayak salah gitu loh. Terus kalau di kelas juga kan waktu misal teman-teman dapat presentasi terus kan mau
mau tanya tuh, kadang tuh kayak sempat mikir beberapa kali buat pengen nanya, soalnya saya juga takut kalau pas saya bertanya itu kayak loh pertanyaannya lo nggak nyambung, atau kayak harusnya pertanyaan itu nggak ditanyain nggak sih, kayak saya takutnya orang-orang mikir gitu juga. Oke, dari yang Mbak Dita ungkapkan tadi, saya ingin tanya, sebenarnya Mbak Dita ini mana sih yang lebih mempengaruhi antara tadi kan Mbak Dita merasa takut ini benar nggak sih materi yang udah pelajari. Nah itu kan berarti Mbak Dita tidak mempercayai dirinya Mbak Dita gitu kan, kurang mempercayai. Nah itu tuh apakah dikarenakan Mbak Dita itu kurang mempersiapkan materinya, jadi kayak Mbak Dita ya udah sekedar ya udah mencari materi aja. Nah yang menyebabkan kayak Mbak Dita itu belum bisa yakin sepenuhnya kalau ini tuh emang benar, ataukah mungkin ketidakpercayaan dirinya Mbak Dita tuh lebih dipengaruhi oleh kayak Mbak Dita tuh takut dipandang yang gimana-gimana sama temennya Mbak Dita. Kayaknya lebih yang dipandang itu sih, soalnya balik lagi saya tuh apa ya, kebiasaannya itu kayak setiap saya mau melakukan sesuatu atau kayak istilahnya saya mendapatkan sesuatu itu kayak kurang dapat evaluasi, kayak misalnya kayak dari orang tua saya juga itu kayak nggak pernah ngoreksi kayak apa yang harusnya yang benar tuh kayak apa, yang salah itu gimana, jadi kayak ya udah hidup tuh kayak jalan terus aja gitu. Jadi kayak malah saya kayak ke bawah sampai sekarang tuh bingung gitu loh, kayak emang ini ya emang walaupun yang saya pelajarin itu tuh kalimatnya A, terus saya takutnya yang saya tangkap itu kayak mungkin maksud saya itu sama, tapi kalau saya ucapkan ke orang lain takutnya penangkapannya beda. Kayak gitu. Berarti Mbak Dita ini lebih dipengaruhi oleh kayak takut dengan pemikiran orang lain, seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Dita, sebelumnya itu apakah ada peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi itu? Kalau peristiwa sih, kalau yang mau bikin saya apa ya, kayak mempercayakan terus kurang percaya diri juga itu ya, itu saya kan dulu pernah semester kemarin sih pernah ikut lomba ini kan, apa kayak speech gitu. Nah awalnya itu kan dibagi dua sesi kalau nggak salah, sama top 10 sama yang kayak juara top 6-nya. Nah waktu top 10 itu ada di urutannya kan, di situ ada di nomor 2 dari 10 peserta. Kayak di situ oh mungkin orang yang kayak seorang di dekat saya, kayak orang tua saya, teman semua itu kayak oh bagus loh kayak gini-gini, tapi kayak yang pada kenyataannya yang tahu situasinya kan saya ya, kayak apa ya, kayak menurut saya tuh masih kurang gitu loh, kok kayak terus tanya kayak emang saya deserve ya, kayak kok bisa nomor 2 gitu loh. Terus waktu top 6 itu kan udah ini udah apa namanya, udah penentuan juara 1, 2, 3 harapan 1, 2, 3 juga. Nah di situ saya akhirnya masuk harapan 3, kayak ternyata jadi saya mikirnya kayak oh lah ternyata emang apa ya segini ya, jadi saya tuh dari awal kayak enggak apa ya, kayak enggak berharap kalau itu tuh bakal bertahan di atas terus gitu. Nah jadi itu juga yang membuat saya mikir kalau oh memang harusnya deserve-nya saya emang di situ kayak gitu. Oke. Apa namanya, tapi di sini kan tadi Mbak Dita itu kan bilangnya karena lebih dipengaruhi oleh pemikiran orang lain gitu ya. Tapi kan berdasarkan cerita yang Mbak Dita ceritakan barusan tadi, kan dari keluarganya Mbak Dita, dari temannya Mbak Dita itu nggak ada yang kayak ngejudge Mbak Dita, malah kayak ya mereka mensupport, menerima seperti itu ya, benar ya? Iya sih, tapi apa ya, kadang karena menurut saya juga karena mungkin orang-orang di sekitar saya juga ya Bu, karena waktu saya di lingkungan apa kayak hobi saya pun saya dikelilingi orang-orang yang mendukung saya gitu loh. Nah tapi kalau di ini apa kayak contohnya kayak perkuliahan atau kayak kemampuan akademik saya itu kayak kurang gitu, karena ya mungkin saya tahu kalau teman-teman saya itu udah punya kesibukan masing-masing, kayak kita tuh kayak mau kayak reach out apa ya, reach out teman-teman kita tuh kadang kan
kita lagi sibuk kan nggak sempet juga. Nah dari situ kayak saya itu balik ngerasa kayak apa-apa itu ya saya harus apa ya, istilahnya kayak mengevaluasi diri itu sendiri, terus kayak mikir apa sih, kayak apa ya, apa yang misal ada sesuatu yang nggak mengenakan saya ya juga kayak menenangkan diri sendiri kayak gitu. Jadi lebih apa ya, jadi bingung sendiri gitu loh akhirnya Bu kayak gitu. Oke, berarti Mbak Dita merasa kayak karena ada perbedaan konteks gitu ya. Iya. Ada yang kalau di apa akademik itu kan kayak ya kita udah punya jalannya masing-masing, mungkin seperti itu. Oke, sekarang sebelum masuk ke tahap selanjutnya juga, saya ingin bertanya Kak. Sekarang tuh Mbak Dita itu dari skala 0 sampai skala 10, Mbak Dita itu berada di skala berapa untuk ketidakpercayaan dirinya Mbak Dita? Kalau buat secara keseluruhan sih sekarang 4 ya Bu, walaupun kayak tetap ada teman-teman saya sama keluarga, tapi kayak ini loh, di situasi dimana saya kan nggak pernah kayak jarang cerita. Jadi kayak orang-orang di sekitar saya pun kayak oh ya udah nggak mendekat gitu loh. Nah ya itu mungkin jadi sekarang kayak masih keempat sih, soalnya ya mungkin karena faktor saya juga yang nggak terbuka itu. Tapi ya balik lagi kenapa saya nggak terbuka ya karena ya saya tahu mereka punya kehidupannya masing-masing, terus nggak semua juga orang kayak perlu tahu kita gitu. Oke. Jadi sekarang Mbak Dita berada di skala 4 dari 10 gitu ya. Iya. Lalu tujuannya Mbak Dita di sini ingin meningkatkan sampai berapa? Sampai mungkin sampai 7 atau tujuan saya sih saya pengennya ya 7, kayak 7 gitulah, paling nggak 7 dulu deh, atau 6, soalnya ya kan masih ini ya, kayak saya juga masih susah mungkin kalau udah mungkin sebulan lagi itu mungkin ya lebih tinggi lagi. Oke, berarti apa namanya memang kayak bertahap gitu ya prosesnya. Iya, nggak pakai saya ya, yang penting saya apa ya, kayak saya nggak mau terus-terusan stuck di sini terus gitu loh. Betul. Itu pemikiran yang sangat bagus ya. Oke, kemudian sekarang saya minta Mbak Dita membayangkan bayangkan kalau misalnya di suatu pagi saat bangun tidur rasa ketidakpercayaan dirinya Mbak Dita itu menghilang. Kayak jadi kan Mbak Dita tadi itu ada beberapa faktor kan yang mendasari Mbak Dita itu tidak percaya diri. Nah itu sudah nggak ada semua. Jadi kayak ya udah Mbak Dita bangun, ya udah Mbak Dita nggak ada masalah, Mbak Dita bisa pede. Apa sih yang bakal Mbak Dita rasakan pertama kali? Kalau saya merasakan pertama kali sih sebenarnya kayak apa ya, rasanya kayak saya hidup tanpa ada orang lain gitu loh. Jadi kayak pandangan saya kayak oh ya udah saya fokus sama diri saya aja. Kayak ya mungkin orang-orang di situ bakal kayak apa ya, kayak melihat kita, tapi secara nggak langsung kalau saya percaya diri kan ya saya nggak mungkin mikirin itu gitu loh, karena ya saya fokus ke diri saya aja gitu. Terus juga mungkin saya akan lebih apa ya, kalau sekarang sih yaitu lebih atraktif aja sih, kayak lebih aktif aja sih, lebih berani gitu. Oke, berarti Mbak Dita ini kan sudah ada gambaran kan ya, gambaran kalau misalnya Mbak Dita itu apa namanya sudah tidak memiliki masalah itu tadi yang mendasari Mbak Dita itu tidak percaya diri. Nah sekarang saya ingin tanya, Mbak Dita udah ada gambaran nggak, udah ada kayak kepikiran nggak apa sih kayak langkah-langkah kecil yang mau Mbak Dita lakukan untuk mencapai gambaran itu tadi, kayak misalnya dari hal-hal yang paling kecil aja, kayak udah Mbak Dita mulai membiasakan diri ngapain gitu, ada nggak? Kalau kegiatan langkah-langkah kecil sih paling ini sih kayak lebih apa ya, saya lebih nggak terlalu kayak lebih ngontrol pikiran saya sih, karena kan ya saya emang dari awal kan berat di pikiran saya karena pandangan orang-orang. Nah itu di situ saya kayak lebih mungkin meminimalisir apa ya, bukan meminimalisir interaksi juga sih, tapi kayak membatasi apa yang saya mau pikirkan dan juga apa yang saya lihat. Biasanya kan saya kalau misal lihat medsos gitu terus ada orang yang mungkin apa ya,
kayak dia public speakingnya bagus, jadinya bagus, itu kan kayak oh dia bisa ya kayak gitu. Jadi itu kayak selain jadi kayak apa ya, jadi apa ya, perasaan iri juga gitu loh. Kadang kan biasanya sebagian orang memandang itu sebagai motivasi, tapi kayak tapi kalau kadang saya itu kayak apa ya, lebih agak tertekan juga. Nah jadi terus juga kayak dari orang lain yang mungkin dia itu apa ya, yang ngebuat saya apa ya, pernah kayak ngomong buruk saya, yaitu kayak saya meminimalisir interaksi itu dulu aja sih. Oke. Ini Mbak Dita sudah ada gambarannya juga ya gitu. Oke, sekarang saya ingin tanya, pernah nggak Mbak Dita itu merasakan kayak kepercayaan dirinya Mbak Dita itu lagi tinggi banget, entah beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu, pokoknya itu saat-saat dimana Mbak Dita tuh lagi pede banget, kayak nggak ngurusin omongannya orang, nggak apa ya, kayak Mbak Dita mengetahui potensi dirinya Mbak Dita kayak gitu. Kalau saya pede itu sebenarnya saya pedenya waktu ini, saya kan suka dance ya Bu, terus saya tuh juga beberapa kali juga kayak tampil gitu. Nah anehnya kalau saya tampil dance itu kayak enggak yang kayak cemas atau takut gerakan salah, itu enggak, kayak ya udah saya pede aja gitu loh. Karena apa ya, ya selain orang-orang di lingkungan saya itu juga suportif, kayak ya saya tahu mereka itu kayak lebih kayak apa ya, kayak lebih jago, lebih mahir ininya, tapi kayak nggak pernah yang kayak dijudge kamu tuh kayak gini tuh nggak pernah. Jadi kayak selalu kayak diajarin kayak gitu, kayak di coaching selalu. Terus pas waktu tampil juga kan ya walaupun banyak penonton, tapi saya mikirnya kayak loh saya lo nggak pernah bakal ketemu penonton ini lagi. Jadi kayak saya tuh bisa apa ya, saya nggak memikirkan itu gitu. Jadi saya kayak ya udah pede aja, yang penting kayak hasilnya nanti bagus, terus orang-orang di situ pun nggak akan ketemu saya lagi gitu. Oke, berarti saat itu ya dance itu ya, itu kan juga hobinya Mbak Dita gitu ya. Nah, jadi Mbak Dita juga senang-senang aja melakukan hal itu. Nah, berarti Mbak Dita bisa sadari nggak apa sih yang berbeda antara pada saat Mbak Dita itu masa-masa Mbak Ditanya pede saat ngedance tadi atau mungkin di masa lain, dengan masa sekarang, yang mana sekarang kan Mbak Dita tuh lagi nggak pede banget gitu. Apa kayak ada faktor-faktor yang beda, misalnya kayak pas Mbak Dita pede tuh banyak dukungan dari eksternal, dari orang-orang dekatnya Mbak Dita, nah sekarang nggak ada, atau misalnya dulu pas pede Mbak Dita itu kayak ngerasa yakin karena ya Mbak Dita itu sudah berlatih berlatih semaksimalnya Mbak Dita, jadi Mbak Dita juga nggak takut salah atau gimana. Nah kalau perbedaannya sih ya itu tadi sih Bu, kayak yang Ibu bilang kayak dukungan orang-orang terdekat saya. Apalagi kalau dulu kan kayak kita masih satu rumpun, satu tujuan yang sama gitu, jadi kayak apa ya, perasaan senasibnya tuh dapat gitu loh. Nah kalau sekarang itu walaupun kita bareng-bareng, tapi kayak apa ya, kayak jalan yang kita ambil juga kayak masing-masing gitu loh. Jadi kayak kita tuh supportnya kayak oh ya udah kayak saling support, tapi kayak dan nggak apa ya, kayak apa ya, kayak bener-bener care gitu loh, itu enggak. Nah terus juga karena faktor ini orang yang saya temui juga, soalnya kan di lingkungan saya ini apalagi kayak saya kan kurang pede sama ini saya akademinya juga, itu karena saya mikirnya saya itu terus-terusan bakal ketemu sama orang-orang yang sama. Terus kayak mau nggak mau ya, kalau saya nggak ada perubahan, kayak mereka tuh bakal apa sih, kayak ngelihatnya tuh gimana sih, kayak dari awal ketemu aku terus labeling mereka tuh gimana sih ke aku kayak gitu. Nah kalau dulu kan saya tahu masa saya sama orang itu tuh bakal pendek gitu, kayak oh abis ini ya udah kita bakal mungkin jalan masing-masing. Jadi kayak lebih ke apa ya, orangnya itu, dukungan orang-orang, terus juga jangka waktu saya ketemu orang-orang itu sama orang yang saya kenali. Jadi kayak semakin banyak di lingkungan saya orang yang saya kenali itu apa ya, kita tahu menau dalam waktu
jangka yang lama itu makin susah juga buat saya karena Mbak Dita udah takut dilabeli gitu ya. Iya, karena kan kita kayak jalannya kayak bareng-bareng terus lama kayak gitu kan. Kalau misalnya di kuliah ini kan 4 tahun, sedangkan kalau saya misal kayak latihan dance atau kayak tetap dance kan paling nggak 1 bulan 2 bulan gitu aja. Jadi kayak apapun yang setelah saya lakukan 1-2 bulan itu kan nggak terlalu berpengaruh omongan mereka ke saya gitu loh. Tapi kalau 4 tahun kan ya setiap hari ketemu, terus setiap hari mau nggak mau kayak apa ya, pandangannya kan juga terus berubah gitu. Oke, jadi Mbak Dita kan sudah menyadari ya tadi ada beberapa perbedaan, yaitu ada apa namanya faktor eksternal ya, lumayan banyak faktor eksternalnya tadi itu yang berbeda dari pada saat kayak Mbak Dita apa namanya saat PD-nya itu lagi meningkat dengan yang sekarang yang lagi menurun gitu. Nah, saya lihat dari tadi Mbak Dita itu memang sudah menyebutkan kayak meskipun secara tidak langsung ya Mbak Dita itu sudah menyebutkan kalau Mbak Dita ini sangat terpengaruh oleh faktor eksternal gitu ya Mbak Dita. Nah, sekarang apakah Mbak Dita itu sudah bisa apa ya menemukan langkah kayak apa sih yang bisa Mbak Dita lakukan gini? Karena kan Mbak Dita ini kan tahu ya, sebenarnya Mbak Dita itu sudah tahu kalau faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor eksternal. Tapi Mbak Dita kan tidak mau cerita ke orang karena Mbak Dita takut malah dikira bagaimana. Padahal Mbak Dita itu orangnya juga membutuhkan dukungan dari faktor dari sisi eksternal Mbak Dita. Nah, kira-kira langkah apa sih yang bisa dilakukan Mbak Dita? Untuk ini sih kayak saya mikirnya saya tahu kalau saya terlalu menutup diri itu juga salah, karena ya kalau menutup diri ya siapa sih orang yang bakal tahu keadaan kita gitu ya. Nah kayaknya sekarang saya tuh mau kayak ya sedikit terbuka, tapi ya cuman sama kayak teman-teman dekat saya aja sih, karena kan apa ya, karena kan ya kalau orang yang benar-benar dekat dan teman sama kita itu kan kayak tahu keadaannya, terus kayak tahu dari perspektif lain gitu. Jadi kayak nggak semerta-merta kayak percaya omongan dari sisi A sisi B terus kayak saling menyimpulkan gitu. Itu sih. Terus abis itu ya selain membuka diri sama teman saya, paling juga saya pengennya itu apa ya, kalau ini sih lebih banyak sharing juga, kayak apa refleksi, kayak saya tanya ke teman saya kayak sebenarnya ada nggak sih kayak hal yang perlu aku rubah, atau yang mungkin harapannya mereka ke aku tuh apa sih kayak gitu. Oke, jadi Mbak Dita ini saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dialami Mbak Dita ya. Mungkin selama ini Mbak Dita itu sudah memiliki solusi, memiliki jawaban di dalam dirinya Mbak Dita. Cuma Mbak Dita itu belum menyadari dan belum berani melangkah. Kalau apa ya, belum berani melangkah dengan kayak pemikiran kayak takut kalau langkah yang diambil itu salah gitu loh. Karena Mbak Dita itu tadi masih bimbang kan sebenarnya. Tapi saya lihat Mbak Dita ini sekarang sudah mau mencoba lah ya. Meskipun ya memang kita tuh nggak bisa berprogres secara kayak langsung gitu kan. Tapi Mbak Dita ini sudah mau kayak berproses sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, kayak ke teman-teman yang memang benar-benar dekat sama Mbak Dita itu nggak apa-apa kayak gitu. Awalnya juga bener juga kayak saya takutnya itu kayak apa ya, kalau saya terbuka itu malah kayak membebani mereka. Tapi juga saya mikir lagi kalau saya tertutup itu juga kan saya takutnya mereka menganggap saya itu kayak kok dia nggak percaya sama kita ya buat cerita gitu. Jadi akhirnya kayak oh mungkin kayak terbuka itu perlu, jadi kayak mungkin ya itu tadi sih yang mau saya lakukan. Oke. Nah jadi di sini saya sudah melihat Mbak Dita itu sudah banyak kemajuan ya. Mbak Dita juga sudah menemukan solusi, Mbak Dita menemukan solusi sendiri. Di sini saya hanya mengarahkan Mbak Dita seperti itu ya. Nah kemudian karena Mbak Dita ini kan masalahnya juga terkait kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya Mbak Dita itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal Mbak Dita itu tadi, yang mana Mbak Dita itu sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang luar Mbak Dita gitu. Dan juga kayak alasan Mbak Dita tidak percaya diri juga karena takut dengan pemikiran orang di sekitar Mbak Dita, seperti itu kan ya. Nah di sini saya ingin memberikan tugas kepada Mbak Dita
Jadi sini tugasnya hanya apa, kayak tugas biasa sih. Jadi Mbak Dita itu perlu kayak melaporkan ke saya setiap harinya. Jadi kita untuk sesi konseling ini kan bisa kita cukupkan. Nah, setelah sesi konseling ini berakhir, Mbak Dita itu bisa kayak mulai mencatat kayak apa sih yang ada dalam dirinya Mbak Dita, maksudnya kayak potensi apa sih yang ada dalam dirinya Mbak Dita, sehingga ketika Mbak Dita juga menyadari potensinya Mbak Dita itu bisa lebih percaya diri, bisa meningkatkan kepercayaan dirinya Mbak Dita. Kemudian saya ingin meminta Mbak Dita untuk setiap harinya minimal bertanya ke satu orang kayak pendapat mengenai Mbak Dita gitu. Nah, nantinya pendapat itu apa gitu, saya kasih contoh ya, misalnya nih saya kayak ngasih pendapat kalau kamu tuh ya orangnya tuh pintar, nah kayak gitu. Nah, jadi kamu tuh dari pendapat temannya Mbak Dita itu tadi, Mbak Dita tuh juga bisa punya kepercayaan kalau oh ternyata orang-orang itu juga nggak berpikir buruk ke saya, seperti itu. Jadi itu tadi adalah 2 tugas yang saya kasih ke Mbak Dita. Jadi diharapkan Mbak Dita nanti melaporkan ke saya setiap harinya selama seminggu ini dulu aja. Kita lihat bagaimana perkembangannya Mbak Dita. Oke, terima kasih Bu untuk tugasnya. Ya mungkin akan saya lakukan. Apakah bisa dimulai dari besok? Iya bisa. Dari nanti juga bisa. Oke, baik. Sebenarnya makasih juga Ibu udah meluangkan waktu, apalagi puasa-puasa begini siang-siang, terus juga sudah mau mengarahkan saya, terus mampu apa ya, kayak saya tuh juga sadar kalau memang nggak apa ya, kayak saya juga nggak seburuk itu, atau mungkin ada banyak hal yang bisa saya percayai. Oke Mbak Dita, saya juga menyampaikan terima kasih karena Mbak Dita itu mau mempercayai saya, karena Mbak Dita kan orangnya cukup tertutup ya, tapi Mbak Dita memutuskan untuk datang ke sini bercerita ke saya tentang masalah yang dialami Mbak Dita gitu. Sebelum menutup sesi konseling ini, saya mau tanya, tadi kan skalanya Mbak Dita itu dari 0 sampai 10 kan ada di skala 4. Nah, sekarang berada di skala berapa sih? Kalau sekarang sih kayaknya masih 6 ya, soalnya kayak oke, saya udah menyadari ini apa yang ada dalam diri saya, terus juga saya udah mau mencoba apa sih kayak tugas yang Ibu berikan. Nah, mungkin nanti ketika saya mengerjakan tugas kayaknya juga skalanya bakal naik lagi. Oke, jadi kita pantau prosesnya seperti itu ya. Semoga ada perkembangan yang baik untuk kedepannya. Ya, saya juga berharap begitu. Terima kasih Ibu sekali lagi. Oke, terima kasih juga Mbak Dita. Semoga kehidupan Mbak Dita segala urusannya itu lancar. Semoga Mbak Dita juga bisa cepat percaya diri ya. Karena kalau Mbak Dita percaya diri, saya yakin potensi yang ada di dalam dirinya Mbak Dita itu bisa dimaksimalkan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali. Hati-hati ya di jalan. Nanti kalau misalnya ada masalah atau curhat atau apa, bisa langsung menghubungi saya. Kita jadwalkan. Oke, baik, saya akan menghubungi Ibu nanti. Makasih. Oke, terima kasih. Wow, Kerekam kan? kerekam kok.